Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leontina Aryan Cewiran dari Universitas Yapis Papua, Fakultas Ekonomi Akuntansi, NPM 161211085. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan untuk mendapatkan anggaran penjualan dan anggaran produksi. Nah, di sini kita sudah lihat ada soal dan data yang sudah ada. Sekarang kita masuk pada pengerjaan anggaran penjualan. Nah, di sini ada tabel yang sudah saya buat dan saya sudah isi. Nah, bagaimana angka-angka ini saya dapatkan? Cara pertama adalah yang pertama memang kita buat dulu formatnya seperti begini. Dan langkah kedua, kita menghitung jumlah unit yang telah direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produk untuk triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, yang ini. Nah, di sini karena perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak, jadi kita dapatkan 713.266 kita dapatkan dari total penjualan 2016 sampai 2018. Kita bagikan 3 karena ada 3 tahun 2016, 17 dan 18. Jadi hasilnya 237.755 kita masukkan pada penjualan unit tahun 2019. Kita kalikan di sini. Kita kalikan 120%, hasilnya 285.306. Nah, selanjutnya untuk menghitung triwulan 1 sampai triwulan 4, kita gunakan 285.306 ini kita taruh pada triwulan 1 sampai 4 dan kita kalikan dengan persen yang telah di soal tadi. Jadi triwulan 1 15% dikali dengan 285.306 hasilnya 42.796 sampai pada triwulan keempat yang dikalikan dengan 30% sama dengan 85.592. Dan harga jual tahun 2019 adalah 250.000 didapatkan dari data sebelumnya atau di soal dikalikan 120% sama dengan 300.000. Nah, setelah kita sudah mendapatkan atau mengerjakan langkah kedua ini, kita sekarang lanjut pada langkah ketiga. Nah, langkah ketiganya kita hitung lagi penjualan setiap produk untuk triwulan 1 sampai triwulan 4. Penjualan setiap bulan per produk diperoleh dengan mengalihkan unit yang dijual dengan harga jualnya. Nah, jadi di sini triwulan 1 ya. Maksudnya adalah tadi triwulan 1 sampai 4. Nah, hasilnya tadi yang kita sudah dapatkan di langkah kedua yang ini, jadi kita tinggal kasih masuk 42.796 dikali 300.000. Jadi tadi penjualan setiap bulan per penjualan setiap triwulan per produk diperoleh dengan mengalihkan unit yang dijual dengan harga jualnya. Ya, jadi kita tinggal kalikan 42.796 dikali 300.000 hasilnya 12.838.800.000 sampai pada triwulan keempat 85.592 dikali 300.000 hasilnya 25.677.600.000 rupiah. Dan sekarang kita tinggal masukkan dari langkah kedua ini kita masukkan ke langkah ketiga, itu mengisi data atau tabel ya. Jadi di sini sudah ada triwulan 1 sampai triwulan 4, ada kemeja dan total. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja penjualan barang jadinya. Tadi itu adalah 42.796 kita masukkan kepada kolom kemeja ya. Karena di sini cuma ada kemeja, jadi kita masukkan ke kemeja. Di penjualan barang jadinya kita kalikan dengan harga jual 300.000 tadi ya. 300.000 ini harga jual tahun 2019. Kita masukkan penjualan barang jadinya 342.796 sampai pada triwulan 4
hasilnya 385.592, dan totalkan semuanya jadi 1.485.306. Nah, sekarang kita lanjut. Pada anggaran produksi. Nah, di sini anggaran produksinya kita juga langkah pertama yang kita buat adalah membuat tabel. Nah, setelah kita sudah membuat tabel, langkah keduanya kita memasukkan data-data penjualan yang terdapat dalam anggaran penjualan. Ya, anggaran penjualan yang di atas sini. Ya, di atas sini. Dan kita masukkan persediaan barang akhir dan awal yang tadi ada pada soal atau data yang sudah disiapkan. Nah, jadi pertama itu kita memasukkan data penjualan terdapat dalam anggaran penjualan. Nah, pertama kita masukkan penjualan dalam unit. Kita tuliskan semua tadi ya, di sini penjualan dalam unitnya. Ya, tadi ada 42.796 sampai pada triwulan keempat 85.592. Kita masukkan dalam penjualan dalam unit dan kita langsung totalkan hasilnya 285.306. Nah, dan habis itu kita masukkan persediaan barang akhir dan awal. Persediaan barang akhirnya 25.000 kita taruh di triwulan 4 dan totalnya juga 250.000. Dan persediaan awal barang, jadi kita taruh di triwulan pertama 35.000 dan kita taruh di total juga 35.000. Nah, sekarang langkah ketiganya kita melengkapi nih kolom total yang belum terisi dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Nah, tadi kita sudah masukkan penjualan dalam unitnya. Nah, sekarang dalam unitnya dengan adanya persediaan akhir barang jadi sama persediaan awal barang jadi. Nah, kita kerjakan tadi kan totalnya 285.306, kita tambahkan dengan 25.000, hasilnya 310.306. Nah, kita kurangi dengan tadi persediaan awal barang jadi 35.000, hasilnya 275.306. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi totalnya 275.306, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu membagi jumlah total produksi keseluruhan dengan jumlah triwulan dalam anggaran. Nah, jadi 275.306 ini kita bagi, ada berapa triwulannya ini? Ada 4. Jadi kita bagi 4. Jadi hasilnya itu 68.827. Kita masukkan dari triwulan 1, 2, 3 sampai 4. Nah, setelah kita sudah dapat, kita masuk kepada langkah kelima, menotal barang jadi pada triwulan 4 dan mengurangi barang jadi triwulan keempat. Jadi maksudnya itu adalah, kan tadi kita sudah dapatkan nih, kan tadi di sini juga persediaan barang akhir jadinya sudah diketahui di triwulan 4. Jadi kita tinggal tambahkan dulu pertama 85.592 ditambah 25.000, hasilnya 110.592. Nah, dan dikurangi persediaan awal barang jadinya. Itu kan kita belum ketahui. Jadi, tapi kita sudah dapat jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, ini dapat 41.765-nya ini dari mana? Dapatnya dari kita kurangkan 110.592 dikurangi 68.827. Jadi hasilnya 41.076. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ke triwulan 3, 2, dan 1.
Nah, di sini sekarang kita masukkan jadi dari triwulan 1, jadi dari triwulan 4, minta maaf ya, dari triwulan 4. Dari triwulan 4-nya itu persediaan awal barang jadi di triwulan 4 diperoleh dengan mengurangkan total barang jadi yang diperlukan dengan jumlah produksi barang jadi di triwulan 4 ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Di 110.592 dikurangi 68.827, 41.765. Kita masukkan saja, kita naikkan ke persediaan akhir barang jadi di triwulan ketiga, yaitu 41.765, ditambahkan lagi 99, penjualan dalam unitnya ditambahkan dengan persediaan akhir barang jadi 41.765, hasilnya 141.622. Nah, kita belum tahu nih persediaan awal barang jadinya, tapi kita sudah dapat jumlah barang jadi yang akan diproduksi yang tadi sudah kita bagikan. Nah, 68 di sini, 68.827 ini. Nah, bagaimana sampai bisa dapat berapa jadi kita kurangi aja nih, 141.622 dikurangi 68.827, hasilnya 72.796. Dan kita masukkan lagi sampai pada triwulan 1. Dan langkah ke-6-nya adalah mengisi kolom persediaan barang jadi triwulan keempat dalam melakukan penambahan dan pengurangan yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.